Shalom, terima kasih atas perhatiannya. Saya Aprilia Firmakani. Kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah singkat dengan tema dampak ganda internet terhadap pendidikan menuju keseimbangan antara peluang atau tantangan. Hadirin sekalian, kita semua telah memasuki era digital yang begitu pesat perkembangannya. Sebuah realita yang tak dapat kita abaikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa kita semua untuk melihat bagaimana era digital ini telah mempengaruhi dunia pendidikan. Kita hidup di era digital yang serba cepat, dengan internet sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan termasuk pendidikan. Dampaknya luar biasa, baik positif maupun negatif, sehingga penting untuk memahami tentang internet secara menyeluruh agar kita bisa memanfaatkannya secara optimal demi kemajuan pendidikan. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik pada Maret 2023, sebanyak 77,46% peserta didik berusia 5-24 tahun pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir. 89% anak-anak di Indonesia menggunakan internet selama rata-rata 5,4 jam per hari. Hal ini menunjukkan betapa masifnya penetrasi internet di kalangan peserta didik Indonesia. Ini adalah peluang emas yang harusnya kita manfaatkan sebaik mungkin. Internet membuka akses ke sumber belajar yang tak terbatas. Bayangkan, sebelum ada era digital, akses informasi pendidikan terbatas pada buku teks dan perpustakaan. Kini, dengan internet, peserta didik dapat mengakses jutaan artikel, video pembelajaran, kursus online, dan perpustakaan digital dari seluruh dunia. Mereka dapat belajar kapan saja dan di mana saja, dengan kecepatan dan fleksibilitas yang tak tertandingi. Meskipun internet menawarkan akses tak terbatas pada sumber belajar dan peluang kolaborasi global, akses yang tak terkontrol menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak. Kecanduan internet memakan waktu belajar dan istirahat, mengakibatkan masalah kesehatan fisik dan mental seperti kelelahan, gangguan tidur, kecemasan, dan depresi. Lebih jauh lagi, internet menjadi sarang penyebar hoaks dan informasi salah, membingungkan peserta didik dan menghambat perkembangan intelektual mereka. Paparan konten negatif seperti kekerasan, pornografi, dan ujaran kebencian merusak moral, psikologi, dan nilai-nilai moral anak, serta berpotensi memicu perilaku penyimpangan. Semua ini berdampak langsung pada prestasi akademik, menurunkan konsentrasi, motivasi, dan kemampuan belajar. Oleh karena itu, kita semua perlu membangun keseimbangan antara memanfaatkan peluang dan meminimalisir tantangan yang ditimbulkan oleh internet. Pertama, kita sebagai peserta didik harus menggunakan internet secara bijak, mencari informasi yang akurat dan terpercaya, serta melindungi diri dari konten negatif. Kedua, peran orang tua dan guru sangat penting dalam mengawasi dan membimbing peserta didik dalam menggunakan internet. Komunikasi yang terbuka dan saling percaya antara orang tua, guru, dan peserta didik sangat krusial untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, sehat, dan produktif. Ketiga, pemerintah dan lembaga terkait perlu berperan aktif dalam menciptakan regulasi dan infrastruktur internet yang mendukung pendidikan, akses internet yang terjangkau dan berkualitas, serta regulasi yang melindungi anak dari konten negatif sangat penting untuk memastikan keberhasilan transformasi digital dalam pendidikan. Hadirin sekalian, internet menawarkan peluang luar biasa untuk memajukan pendidikan, namun kita harus waspada terhadap dampak negatifnya. Tujuan kita bukan sekedar saja paham dan sadar akan teknologi, tetapi mencapai shalom, yaitu suatu keadaan sejahtera holistik sebagai peserta didik. Mari kita bersama-sama tingkatkan literasi digital, dorong peran aktif orang tua dan guru, serta dukung regulasi dan infrastruktur internet yang memadai.
Dengan langkah-langkah ini, kita akan menciptakan ekosistem digital yang aman, menyenangkan, dan efektif bagi pendidikan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Mari kita wujudkan visi Shalom ini dengan tindakan nyata. Terima kasih.